وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, para alim ulama, cerdik pandai, para ustadz dan hadirin wal hadirat, dan khususnya adik-adik dan anak-anak kami, para thalabatul ilm di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Madaniyah yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kita kembali bisa menyambung kaji di salah satu dari tempat yang Allah suruh kita untuk senantiasa mendatanginya, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Masjid Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita dihitung Allah sebagai amal saleh yang mudah-mudahan ketika dicatat nanti buku catatan kita membahagiakan kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang sentiasa mengajak kita untuk belajar ilmu, dan bahkan dijadikannya warisan yang paling mahal itu adalah warisan ilmu. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, emas dan uang perak, walakin warrathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir, siapa yang mendapat atau mengambil bagian daripadanya, mengambil bagian yang banyak. Ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang hadir maupun yang menyaksikan dimanapun berada, kembali kita bersama Imam Ibnu Jamaah dalam kitabnya Tazkiratus Sami' wal mutakallim fi adabi al-alim wal muta'allim, masih dalam masalah fadlu al-ilmi, yaitu tentang keutamaan ilmu. Kita berhenti kemarin pada perkataan Mu'az ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Itu 2 bulan yang lalu ya, atau tahun lalu ya, setahun yang lalu. Qala wa an Mu'azin radhiyallahu ta'ala anhu, Mu'az ibn Jabal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamun nasi bil halali wal haram, atau afqahu as-sahabah, yang paling paham hukum, yaitu masalah halal dan haram, itu hukum fikih. Ya, salah seorang dari fuqaha as-sahabah radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan ta'allamul ilma, belajarlah kalian ilmu, fa inna ta'allumahu hasanah, karena belajar ilmu itu adalah hasanah, suatu kebaikan, wa talabahu ibadah, menuntutnya, mencarinya adalah ibadah, bahkan sebaik-baik ibadah, lebih dicintai Allah dari ibadah-ibadah sunat lainnya. Wa muzakaratahu tasbih,
mendiskusikan atau muzakaratul ilmi, mengulang-ulang kembali ilmu itu dihitung tasbih. Kenapa tidak? Karena ilmu ini mengingatkan kita kepada Allah, sebagaimana tasbih juga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu anhu jihad, mencarinya keluar dari rumah kita untuk mencari ilmu itu dihitung jihad. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah, siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu, maka dia seperti berjihad fi sabilillah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Wa bazlahu qurbah, ya, dan memberikannya, yaitu memberikannya kepada orang lain, termasuk qurbah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai daripada belajarnya, muzakarahnya, nah, mencarinya, menuntutnya, semuanya ada kebaikan. Wa ta'limahu man la ya'lamu sadaqah, dan mengajarkan kepada orang yang tidak berilmu itu seperti sedekah. Kemarin kan sudah diriwayatkan dari Al-A'mash rahimahullah taala, dia mengatakan, mau tak kamu saya berikan 10 dinar tapi tidak saya beri hadis. Nah, muridnya bilang, saya lebih menghargai 10 hadis daripada 10 dinar. Tahu tak 10 dinar itu berapa duitnya? 10 dinar, 1 dinar 2,5 juta kali 10, tak tahu, 10 kali 2,5, 25 juta. Kalian kalau mana yang pilih, 10 hadis atau 10 dinar? Hah? Yang betul ini, saya ungguk nanti sini 25 juta. Begitulah harga hadis itu lebih berharga bagi murid-murid itu, karena seperti ilmu itu, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, memberikannya itu sedekah, berikannya adalah sedekah. Sebagaimana orang yang beruang memberikan sedekah dengan uangnya, yang berharta dengan hartanya, maka yang berilmu memberikannya dengan ilmunya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, berkata Al-Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad ini adalah ahli ibadah yang tinggal di Mekah, dikenal dengan Abidul Haramaini, ahli ibadah dari 2 tanah suci. 2 tanah suci itu di mana? Makkah dan Madinah. Orang di sana orang-orang taat banyak, orang-orang yang ahli ibadah. Nah, beliau dikenal dengan ahli ibadah 2 tanah suci, saking tingginya semangat ibadah imam ini. Beliau kunyahnya Abu Ali, seorang ulama dan juga ahli ibadah. Dia mengatakan, alimun muallim yud'a kabiran fi malakutis sama, seorang alim yang mengajarkan ilmunya dipanggil sebagai orang besar di masyarakat atas. Di mana masyarakat atas? Malaikat. Jadi mereka itu dia sebut-sebut di kalangan malaikat sebagai orang besar. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, berkata Imam Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah adalah Abu Muhammad Al-Makki Al-Hilali, seorang ulama besar di Makkah dulu, wafat 198 Hijriyah. Ini awalnya anak yatim nih. Jadi kalau nak jadi orang besar harus jadi jadi yatim dulu. Ini ulama, ini orang anak yatim dulu. Wa qala Sufyan
arfa'un nasi 'indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, man kana bainallahi wa baina ibadihi, orang yang menjadi hujjah antara Allah dan antara hamba-hambanya. Orang yang menjadi hujjah antara Allah dan hamba-hambanya. Siapa itu? Wahumul anbiya wal ulama, yaitu para nabi dan para ulama. Apa maksudnya hujjah? Adik-adik nak salat, ya, salat itu karena siapa? Karena Allah. Nanti Allah tahu tidak adik-adik apa yang diinginkan Allah? Pernah jumpa Allah? Tidak ya? Terus di mana tahunya? Mesti sholat maghrib itu 3. Di mana tahunya? Langsung telepon sama Allah. Nah terus? Melalui siapa tahunya? Nah, melalui? Tidak kenal sama Ustaz. Melalui ulama. Melalui ulama. Kita tidak tahu. Siapa yang beritahu? Oh, ulama. Ulama dari mana dia tahu? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kalau nak salat biar diterima oleh Allah mesti bertanya pada ulama, dan ulama mesti bertanya sama Nabi. Nabi bertanya sama langsung juga sama Jibril alaihi assalam, dan Jibril bertanya sama Allah tabaraka wa taala. Ini maknanya orang yang paling tinggi derajatnya orang yang menjadi perantara, yaitu hujjah untuk mengetahui apa yang diinginkan Allah dengan hamba-hambanya. Jadi adik-adik nanti kalau sudah jadi hujjah, orang kalau nak tahu, Ustaz, apa yang diinginkan Allah dari saya ketika saya misalnya punya harta misalnya, kalau sudah bisa jawab berarti sudah jadi perantara antara hamba dengan Allah tabaraka wa taala. Jawab, bang, kalau harta kita diantaranya ada nafkah yang wajib. Nah betul kan? Misalnya nafkah untuk istri. Sudah istri belum? Belum kan? Alhamdulillah. Umur berapa? 23? Hah? 12? Belum punya istri? Masih kecil kalau gitu? Anak kecil? Anak kecil masih? Oh masih kecil. Kalau orang dulu 12 sudah besar dia. Ya, Abdullah bin Amr bin al-As jaraknya dengan ayahnya umurnya hanya 13 tahun. Ini pada nak nikah semua jadi nanti. 12 tahun. Abdullah bin Amr bin al-As umurnya setahun, ayahnya 13 tahun. Jadi bedanya 12 tahun. Berarti nikahnya umur 12 tahun. Dah mau nikah? Belum? Jadi menantu Ustaz? Tidak mau juga? Baik, alhamdulillah. Belajar dulu ya. Ya, itu orang dulu. Kalau orang sekarang harus sampai umur 60 baru nikah. Hah? Mau? Bilang sama ayah nanti. Ayah umurnya berapa sekarang? 40. Ah, bilang sama ayah, ayah, saya mau nikah umur 60. Apa sebab? Nak belajar dulu. Belajar dulu, besok dah jadi ulama baru mau. Tengok aja nantilah, nanti aja lah, jangan sekarang. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dia bisa menjawab apa yang Allah inginkan dari seorang hamba dengan dasar ilmu, maka orang ini akan terangkat derajatnya. Karena apa? Karena ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah dan apa yang diinginkannya, ilmu
ilmu yang mahal. Makanya barang mahal dimiliki orang yang besar, orang yang hebat. Makanya tuan-tuan ini, adik-adik ini sekarang sedang mencari barang berharga yang nilainya sangat tinggi di dunia dan di akhirat di sisi Allah tabaraka wa taala. Makanya tuan-tuan, kalau ada orang banyak duitnya atau tinggi jabatannya, kalau diundang, di mana duduknya? Di mana duduknya? Di depan. Iya kan? Iya. Demikian juga orang yang banyak ilmunya, duduknya di mana? Depan juga. Di kalangan yang menghargai ilmu. Di kalangan yang menghargai ilmu, di depan juga. Nah, Allah sangat menghargai ilmu. Mana yang lebih Allah tinggikan, ilmu atau harta? Ilmu. Makanya tuan-tuan yang berilmu akan Allah angkat lebih tinggi daripada yang lain-lain. Jelas? Sehingga Allah sejajarkan dengan mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad fi sabilillah. Oleh itu beruntung ya, sedang mencari barang berharga yang menjadikan kita mengenali Allah, dan kita bisa pula menjadi dalil perantara antara Allah dengan hambanya, sehingga kita bisa berikan keputusan-keputusan yang tepat, bukan yang cepat, yang tepat. Kalau salah bisa bermasalah besar. Pernah dengar kisah orang membunuh 99 orang? Pernah kan? Dia 99 orang dibunuhnya. Ini orang hebat atau orang terlaknat? Membunuh 99 orang hebat tak? Masa hebat? Ini orang terlaknat, ini orang jahat. Tapi alhamdulillah Allah ingin dia bertaubat. Lalu dia mencari siapa tempat bertanya, gimana caranya bertaubat. Akhirnya ditunjukkan ke ahli ibadah yang tidak berilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Ahli ibadah itu bilang, tidak mungkin taubat, pasalnya dosanya besar sekali. Bunuh satu orang saja dosanya besar apa enggak? Besar lah. Apa hukumannya? Qisas. Apa kalau 99 lebih banyak enggak dosanya? Lebih banyak. Allah bilang membunuh satu orang seperti membunuh seluruh manusia dosanya. Orang bunuh satu orang seperti membunuh manusia. Maka ajaran agama kita melarang kita untuk membunuh orang, kecuali yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, seperti qisas tadi. Nah, mendengar itu ahli ibadah itu karena tidak berilmu, dia ngeri, dia dengarnya, oh tidak bisa, tidak ada taubat lagi. Akhirnya dibunuh lagi yang ahli ibadah tadi. Berapa jadinya? 100. Ini akibat tidak berilmu. Akibat tidak berilmu, hanya dia terbunuh, tambah lagi dosa orang itu. Tapi dia tetap tidak tenang. Akhirnya dia tanya lagi, gimana caranya sedang bertobat? Ditunjukkanlah ke seorang ulama. Nah, ulama lah yang memberikan apa yang Allah inginkan. Oh, dia dengan ilmu dia bilang, Allah mengatakan, ya abdi, ya ibna Adam, wahai hambaku, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai hambaku, andainya kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, tapi datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu, maka aku berikan ampunan sebesar itu pula. Dia yang mengatakan, qul ya ibadi,
Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maka orang alimlah yang menunjukkan jalan selamat. Selamat orang itu, selamat pula ulama itu dibuatnya. Ya kan? Jadi enggak orang ahli ibadah tapi tidak berilmu, ujung-ujungnya apa? Orang tidak selamat, dia lebih tidak selamat pula. Oleh itu orang berilmu itu punya menjadi perantara antara Allah dengan hambanya, yaitu untuk memberitahukan apa yang Allah inginkan. Siapa mereka? Para nabi dan para ulama. Wa qala aidan, berkata juga Sufyan bin Uyainah rahimahullah, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah. Tidak ada seorang pun diberi di dunia ini yang lebih utama daripada kenabian. Jadi hadiah atau karunia paling besar yang Allah berikan di dunia ini adalah kenabian. Makanya orang-orang terpilih saja yang diberi. Ya, orang-orang terpilih saja yang Allah berikan kenabian itu. Wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdala minal ilmi wal fiqh. Dan di bawah daripada kenabian itu, tadi kan pemberian tertinggi Allah di dunia adalah kenabian. Makanya Nabi jadi manusia paling mulia. Siapa manusia paling mulia? Nabi. Nabi yang paling mulia? Nabi awak, Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bawah derajat kenabian tadi ada pemberian yang paling berharga pula. Apa itu? Al-ilmu wal fiqh. Ilmu dan fikih, yaitu pemahaman. Ya, maksudnya bukan fikih klasifikasi sekarang, ilmu fikih, ilmu itu bukan, yaitu paham agama ini. Paham agama. Dan yang paling diharapkan dari kita memahami agama mulai dari akidahnya. Karena akidah itu utama dari segala yang utama. Karena Nabi SAW mulai mendakwahkan akidah tauhid sampai akhir hayatnya masih mendakwakan akidah tauhid. Sedangkan hukum-hukum syariat baru setelah beliau hijrah ke Madinah. Di samping hukum-hukum turun juga Nabi mengokohkan at-tauhid dengan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Faqila amman hadha, ditanyakan kepada Sufyan bin Uyainah, ini dari siapa ungkapan ini? Qala anil fuqaha'i kullihim, dari seluruh para ahli fikih atau orang-orang yang paham agama semuanya. Masyaallah kiram dirahmatillah. Berarti ini pernyataan para ulama bahwa yang pemberian anugerah Allah yang paling tinggi nilainya adalah kenabian dan kerasulan. Di bawah itu adalah ilmu dan pemahaman agama. Ilmu dan pemahaman agama. Oleh sebab itu sekali lagi kita bersyukur, kita bagian orang yang sedang mencari kelebihan itu. Jadi kalau untuk cari dunia tidak perlu payah-payah betul, pergi ke pasar aja, ya kan? Ada yang dapat, ada yang tidak kan? Juga ilmu, tapi ada yang lebih daripada itu, ilmu yang diberikan kepada hamba-hambanya. Wa qala Sahl, berkata Sahal, itu Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari Abu Muhammad adalah seorang ulama zuhud di masanya. Beliau wafat 283 Hijriah. Beliau memiliki ungkapan-ungkapan dan kata-kata hikmah, di antaranya man arada an-nazara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama fa'rifu lahum dzalik. Siapa yang nak melihat
majlisnya para nabi, lihatlah majlisnya para ulama. Sebab apa? Ilmu yang dibicarakan oleh para ulama adalah ilmu yang diwariskan oleh para anbiya. Ya, jelas tuh. Jadi kalau kita sekarang ketika kita belajar pada guru-guru kita, para ulama, selalu kita diajarkan ilmu yang diajarkan dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya majelis yang tidak mengajarkan ilmu para nabi tidak disebut ulama. Walaupun mereka secara ilmiah, secara bahasa mereka ulama, sebab punya ilmu, tapi tidak disebut ulama. Apa sebab? Karena ilmunya bukan ilmu para nabi alaihimus salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, wa fa'rifu lahum zalik, oleh itu maka kenalilah hal tersebut bagi mereka. Artinya muliakan majlis ulama itu. Apa sebab? Majlis ulama itu isinya adalah ilmunya para nabi alaihimus salatu wassalam. Oleh sebab itu fa'rifu lahum zalik, ketahuilah nilai dari majlis para ulama itu. Artinya kita disuruh untuk menghormati dan ta'zim para ulama karena mereka membawa ilmu yang dibawa oleh para al-anbiya, para nabi. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata imam kita Asy-Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i sayang? Ada yang hafal? Nama Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya. Siapa ayah, siapa mama? Tidak ada yang tahu. Namanya aja lah. Muhammad Idris. Salah. Ulang. Apa nengok belakang? Belakang menunjuk je kah? Baik. Betul jom saya. Nah, Baik, Muhammad, bukan Muhammad Idris. Apa dia lindung muka? Apa dia lindung mukanya? Bukan muka dia. Siapa nama? Tidak. Salah. Orang dulu jarang yang pakai seperti itu. Kalau kita kan Muhammad Amin, Muhammad Idris, Muhammad Luqman kan itu kan enggak. Muhammad Dasman, Muhammad bin Idris. Jadi Muhammad bin Idris, tidak salah kami kaya. Tidak salah kami. Tak usah dihukum. 6. Ada nyong. Kalau tidak ada butang lu. Ali. Salah jawab. Nah, Muhammad bin Idris. Ulang dia. Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i. Siapa ya? Siapa ya? Idris saya nama Afwan. Muhammad bin Idris nama ya jale Idris ya. Muhammad ibnu Idris ibnu Al-Abbas Asy-Syafi'i Al-Muttalibi, wafat 204 Hijriyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Baik, apa tengoknya belakang ni bagilah. Enggak. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i. Kenanya? Baik. Dengan baik-baik apa kata imam kita? Illam yakunil fuqaha'ul 'amiluna awliya'an lillah falaysa lillahi wali. Kalau para fuqaha, orang-orang yang paham agama, al-amilun yang mengamalkan ilmunya, bukan wali Allah, berarti Allah tidak punya wali. Jadi wali itu tidak dong gilo-gilo loh. Tapi wali itu adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini kata Imam siapa tadi? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi, tapi sanadnya tidak sahih. Jadi
Yang wali Allah itu adalah para fuqaha al-amilun, orang-orang yang paham agama dan mengamalkannya. Paham saja tidak mengamalkan tidak akan jadi wali, kecuali wali desa, wali kota, atau wali nikah atau wali santri. Tapi kalau nak jadi wali Allah harus mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, para wali Allah itu tidak pernah takut dan tidak pernah gentar, tidak pernah bersedih. Apa sebab? Walahum yahzanun allazina amanu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa. Ada yang tahu definisi takwa? Yang tahu tunjuk tangan. At-taqwa apa maknanya? Nah, silakan. Menghindar diri dari Allah, itu tawakal. At-taqwa apa definisi takwa? Siapa orang bertakwa tuh? Mantap. Masya Allah, mumtaz. Tak. Kami. Memang answer dia. Wa mana kampung? Mujale. Mana kampung? Pangkalan Kerinci, Masya Allah. Cukup tambang pulangannya? Cukup tambang pulang, sedekah? Tidak cukup. Kalau cukupnya berapa? 10. Ini cukup lah. 6. Zakal khair. Afwan. Jadi takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Siapa semakin banyak seorang melaksanakan perintah Allah, semakin tinggi ketakwaannya. Semakin bertakwa, semakin tinggi kewaliannya. Jelas? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang bertakwa itu adalah yang melaksanakan perintah dengan syarat dia paham kemudian mengamalkan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, illam yakunil fuqaha'ul amiluna awliya'an lillah falaysa lillahi wali. Kalau bukan para fuqaha, para orang-orang yang paham agama yang mengamalkan ilmunya, bukan wali Allah, tidak ada wali. Berarti wali itu bukan orang yang bertapa di mana? Di gua-gua Sanggreng misalnya, atau di Bukit Ciremai, atau di Gunung Merapi, bukan. Yang wali itu adalah yang berilmu dan mengamalkannya, paham agama dan diamalkan. Itulah yang wali itu. Nah, apakah wali mesti harus punya karamah? Tidak. Karena wali itu kadang diberi Allah karamah, kadang-kadang tidak nampak karamahnya oleh kita. Dia ada karamahnya pasti. Karena Allah katakan, inna akramakum innallaha yatqakum. Yang paling karamah, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ada yang paling bertakwa. Bukan yang menengokkan bisa begitu, tidak. Jadi wali itu adalah yang paham agama dan mengamalkan ilmunya tadi. Oleh itu kaum muslimin sebab Imam Syafi'i menyebutkan bahwa wali itu al-fuqaha al-amilun. Al-fuqaha al-amilun, bukan yang lain. Oleh sebab itu tidak bisa dijadikan kurikulum untuk menjadi wali, tidak ada kurikulumnya. Ya, tidak ada kurikulumnya kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dengar perintah laksanakan, dengan larangan jauhi dan tinggalkan. Soal diberi Allah nanti kemuliaan dengan pertolongannya, ya bisa kalau sudah makan kenyang, kan karamah tuh. Sudah minum kue, iya, sudah lolok segar, itu karamah dari Allah SWT. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi ternyata kalau nak jadi wali
harus paham agama dan diamalkan. Alhamdulillah itu yang kita dapatkan di pondok-pondok pesantren. Karena pesantren diberikan ilmu Al-Quran dan hadis dengan pemahaman as-salaf. Sudah itu disuruh kita ngamalkannya. Maksudnya tadi salat sunat 2 rakaat setelah maghrib, kan diingatkan terus kita. Jangan bohongin dah, jangan marah dah. Ya, karena kita dalam tahap belajar. Dulu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada asy-syabab, sallu, wahai para pemuda, salatlah. Maksudnya bukan salat wajib, salat sunat, karena wajib mereka mesti salat. Maksudnya salatlah salat sunat. Fa illam tusallul ana famata. Kalau kalian tidak salat sunat sekarang, kapan? Jelas tuh? Jadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Ismail tadi, atau Ustaz siapa tadi? Ustaz Antum tadi yang bilang. Ini Ustaz apa nih? Masih santri? Sudah seperti Ustaz, Masya Allah. Memang mantap madaniannya. Santri rasa Ustaz. Iya, santri aja sudah seperti Ustaz, apalagi Ustaznya. Insya Allah akan lahir wali-wali dari sini. Para wali Allah dari sini insya Allah ta'ala, yaitu yang bertakwa, yang beriman dan senantiasa bertakwa. Apa tadi saya bertakwa? Siapa jawab tadi? Yang takwa, apa tadi? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tidak usah dipilih-pilih, ya. Perintah laksanakan. Kalau tak dapat, tak sanggup, baru tanya hukumnya apa. Jangan tanya dulu, wajibnya Ustaz, sunatnya Ustaz. Nyapa itu? Kalau sunat kan bisa tinggian Ustaz. Kalau wajib bahaya tinggian, bahaya enggak. Kalau masih pilih-pilih, Allah juga pilih-pilih untuk memberikan karunia kepada kita. Jadi manhajnya as-salaf itu perintah dilaksanakan, bila tidak sanggup baru ditanyakan. Jangan ditanyakan dulu, setelah itu setelah tahu hukumnya, bisa sentinggiannya tidak apa-apa jadinya. Sebab definisinya bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan enggak apa-apa. Maka tolong ingat Ustaz Ismail, kalau ditinggal nugi godang, itulah, ya, ugi godang. Ya tidak berdosa tapi ugi. Jadinya sama apa menggale sakiai 1 hari menggalas jualan. Ya, pulang modal 100.000 tadi. Sehari dia pulang dapat juga 100.000. Ya, rugi dia. Rugi tak? Sehari berjualan, modal 100.000, pulang 100.000, rugi apa enggak? Enggak rugi. Enggak dapat untung tuh rugi namanya. Kalau enggak beruntung namanya, kalau enggak beruntung namanya, ya rugi. Nah, walaupun pulang modal tuh, walaupun pulang modal tapi rugi. Apa sebab? Sudah bikin jualannya dari jam 2 malam tadi udah bangun. Kadang tinggal pula sholat subuh gara-gara itu. Sudah itu bawa ke pasar. Ke pasar nambang enggak? Pakai kendaraan enggak? Pakai kendaraan. Kalau kendaraan sendiri beli bensin. Enggak ada solar kan? Motor ada pakai solar? Enggak, beli bensin. Bensin dah naik pula, diam-diam dah naik pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sudah itu dia duduk di pasar sehari. Sehari dia duduk, yang dapat adalah tetap 100.000. Rugi apa enggak? Rugi lah. Sebab dia capek tapi tidak ada lebihnya. Oleh sebab itu kita juga dalam beragama ini jangan sampai rugi. Yang sunat itu tetap dikejar, ya. Yang sunat tetap dikejar. Kalau tidak cukup waktunya, tidak sanggup dilaksanakan, maka itu Allah beri keringanan. Jelas? Atau misalnya ketika tahu nanti kita ketika sakit, ketika musafir, ya, orang yang sakit tidak bisa sholat sunat, sholat wajib aja ada payah, ya kan? Tapi kalau biasa di waktu sehatnya sholat sunat, tetap dihitung pahalanya sekalipun dia tidak sholat. Demikian juga kalau musafir. Anta musafir tahu berjalan jauh, di saat sedang tidak musafir, sholat sunat selalu dibuat. Maka di sholat kita musafir kan tidak dibuat sholat sunat dah.
tapi pahala solat sunat itu tetap berjalan, seolah-olah kita tetap salat. Makanya waktu sehat jangan ditinggalkan dan dilalaikan. Seperti kata Sufyan Ats-Tsauri tadi rahimahullah, ya ayyuhas syabab sallu, wahai para pemuda, salat kalian sekarang, salat sunat. Fa in lam tusallu ana famata. Kalau kalian tidak biasa salat sunat sekarang, kapan kalian akan membiasakannya? Jelas? Jelas toh? Makanya semangat terus ya. Karena ini latihan di sini. Alhamdulillah. Oleh sebab itu nanti lahir para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu saya? Baik, silakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan pula wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Ibnu Umar
Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman Al-Qurashi, salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkenal dengan tasyaddudatnya, artinya sangat-sangat antusias mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sana. Ini yang maksud saya diriwayatkan oleh Al-Khatib dan Al-Faqih wal Mutafaqih, tetapi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sana. Satu majlis belajar fikih, maksudnya belajar agama, karena di masa sahabat belum ada istilah fikih, tauhid, akidah dan sebagainya, belum ada. Maksudnya belajar memahami agama. Satu majlis khairun min ibadati sittina sana, lebih baik daripada ibadah sunat 60 tahun. Kalau ibadah wajib tidak ada tandingannya. Makanya kaum muslimin, maksudnya ibadah sunat secara mutlak, yaitu sekali belajar itu lebih afdal. Subhanallah, kalau kita tahu ini, adik-adik semuanya dan juga para hadirin wal hadirat, kita akan lebih mementingkan duduk di majelis ilmu daripada berzikir misalnya. Ada sebagian saya lihat, ya sebagian masya Allah mungkin karena mengamalkan zikir antara maghrib dan isya, ya, jadi menyibukkan diri dengan zikir yang sifatnya ya zikir utama, betul, tapi lebih afdal daripada itu adalah majelis yang mengajarkan kita memahami agama. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Jamaah di akhir dari pasal ini. Wa an Sufyan ats-Tsauri, diriwayatkan pula dari Sufyan ats-Tsauri, yaitu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ats-Tsauri Abu Abdullah Al-Kufi. Beliau adalah salah satu rujukan fatwa di dunia Islam pada masanya. Sufyan ats-Tsauri itu di Irak, Imam Al-Auza'i itu di Syam, Malik ibn Anas di Hijaz, Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi di Mesir. Menjadi rujukan orang bertanya di dunia Islam. Salah satu dari 4 itu adalah Sufyan ats-Tsauri. Tapi yang mazhabnya, mazhab fikihnya yang masih eksis sampai hari ini hanya Imam Malik ibn Anas. Yang lain ya diriwayatkan perkataan mereka tapi tidak dikhidmat manhaj fikihnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan semuanya rahmat dan karunia serta pahala yang mengalir dari ilmu yang mereka wariskan. Wasyafi'i, dan juga Imam Asy-Syafi'i. Masih lupa Imam Syafi'i tadi namanya? Mana tadi yang bilang? Muhammad bin Idris, bukan Muhammad Idris. Nah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Taib, laisa ba'dal fara'idhi afdalu min talabil ilmi. Tidak ada ibadah setelah yang difardukan, setelah yang wajib-wajib, yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Misalnya apa yang ibadah yang diwajibkan? Salat, ya. Apa lagi? Puasa, zakat, haji, ya. Nah, selepas yang wajib-wajib, misalnya wajib juga berkhidmat pada orang tua, taat pada ayah dan ibu. Terus apalagi yang wajib? Pokoknya setelah yang wajib-wajib, tidak ada yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Makanya kalau dapat izin dari orang tua, masya Allah luar biasa kita. Kamu anak pergilah menuntut ilmu. Ayah izinkan, mak izinkan. Ya biarlah, sebenarnya amak dan ayah masih menginginkan kalian di rumah, bisa bantu-bantu cuci piring kan, bisa nyapu-nyapu halaman, bisa cabut rumput, bisa nyiram bunga, bisa belanja ke warung, bisa juga mungkin carikan duit untuk mak kan. Tapi tidak, pergilah kalian menuntut ilmu. Biarlah ayah dan ibu
ya tidak mendapatkan khidmat kalian sunnah. Ini luar biasa. Alhamdulillah ini yang Ustaz dapatkan dulu dari mak Ustaz. Pergilah kemanapun belajar, andainya mak meninggal dalam keadaan kamu tidak di rumah dan mencari ilmu, mak sudah ridha. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah beliau wafat, kami sedang ada di rumah. Farahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa rahima ummahatina wa aba'ana. Allahumma adkhilhum jannata jannata mal abrar. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, laisa ba'dal fard afdalu min talabil ilmi. Tidak ada setelah amalan-amalan wajib yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Wa an-Zuhri, dan diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Ada yang kenal Imam Az-Zuhri? Imam Az-Zuhri adalah dulu siapa yang mengumpulkan Al-Quran di kalangan sahabat? Sahabat yang dapat tugas mengumpulkan Al-Quran, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Di masa presiden, di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ahsant. Baik. Nah, yang berdapat tugas mengumpulkan hadis dari pemerintah Islam waktu itu adalah Imam Az-Zuhri. Yang memerintahnya cucu Umar bin Khattab. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Itu dari cucu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dari jelas ya. Dulu Zaid bin Thabit dapat tugas kumpulkan Al-Quran, luar biasa beratnya. Sekarang Az-Zuhri dapat tugas mengumpulkan hadis, luar biasa beratnya. Berarti ini ulama besar, ya, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perputaran sanad hadis di masanya. Nanti kalau adik-adik belajar hadis nanti ada 6 tabi'in di mana sebagian sanad-sanad itu berpusar pada mereka. Satu Az-Zuhri di Madinah, Amru ibn Dinar di Makkah, Yahya bin Abi Katsir dan Qatadah ibn Di'amah As-Saddusi di Basrah, kemudian Sulaiman bin Mahran Al-A'mash dengan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Ada yang hafal? Tunjuk tangan. Ulang lagi. Zuhri di Madinah, Amru ibn Dinar di Makkah, Yahya ibn Abi Katsir dan Qatadah ibn Di'amah As-Saddusi di Basrah. Kemudian Sulaiman ibn Mahran Al-A'mash dan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Ada yang hafal? Enggak juga. Sampai 3 kali nampaknya. Saya kasih lagi 3 kali. Az-Zuhri di Madinah, Amru ibn Dinar di Makkah, Yahya ibn Ma'alik, Yahya bin Abi Katsir dan Qatadah ibn Di'amah As-Saddusi di Basrah. Kemudian Al-A'mash dan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Tunjuk tangan. Yang hafal? Hafal? Enggak juga? Belum? Subhanallah. Baik, tapi dicatat tadi ya. Besoklah belajar hadis insyaallah taala. Baik, berkata Imam Az-Zuhri, ma'ubidallah bimithli fiqh. Tidak ada ibadah yang diberikan kepada Allah yang mendandingi belajar agama, fikih. Maksudnya paham dalam agama. Maksudnya setelah melaksanakan yang wajib. Baik, wa an Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Kenal? Pernah dengar ya? Yaitu Jundub bin Junada Al-Ghifari, seorang sahabat yang dikenal dengan zuhudnya. Nanti tanya Ustaz Ismail lebih detail nanti insyaallah dengan ustaz-ustaz yang lainnya, Ustaz Sirah. Wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah. Ada yang tahu namanya Abu Hurairah? Ya. Ad-Dawsi, ahsanta, masyaallah. Terkenal dengan sahabat yang paling
paling banyak berikan hadis. Masya Allah, anta muhaddis, Masya Allah. Tafadhal, anta muhaddis, Masya Allah. Tafadhal. Barakallahu fiik. Masya Allah. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak berikan hadis Nabi. Dari seluruh sahabat dia yang paling banyak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kuat hafalannya. Taib, berkata keduanya, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raq'atin tatawwu'an. Satu bab ilmu yang kami pelajari lebih kami cintai daripada 1000 rakaat salat sunat mutlak. Ya, salat sunat mutlak. Artinya salat sunat yang tidak seperti salat sunat isya itu tidak, atau salat sunat subuh tidak. Maksudnya salat sunat yang tidak terkait dengan ibadah yang lain. Nah, wa babun minal ilmi nu'allimu umila bihi aw lam yu'mal bihi habu ila min mi'ati raq'atin tatawwu'an. Satu bab ilmu yang kami ajarkan, baik diamalkan atau tidak diamalkan orang, lebih kami cintai daripada 100 rakaat sunat. Sunat. Cuman sanadnya, dari sisi sanad riwayat ini lemah dari mereka. Kemudian berkata Ibnu Jamaah, ini sih kesimpulan dari bab ini. Kesimpulan dari bab ini berkata Imam Ibnu Jamaah. وقد ظهر بما قلناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية. Dari apa yang sudah kita sebutkan, ya, terlihat jelas dari riwayat-riwayat dari para imam tadi, terlihat jelas bahwa sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunat lainnya. Min salatin, seperti salat sunat, wasiyamin, dan puasa sunat, wa tasbihin, dan tasbih sunat, wa du'ain, doa sunat, wa ghairi dzalik aw nahwi dzalik, dan seumpama itu. Berarti menuntut ilmu kita kan zikir, ya kan, muzakarahnya tasbih. Jadi kalau kita sibuk dengan membaca ilmu, gimana tidak? Nanti anta murajaah ayat Quran, tasbih kan, zikir juga. Misalnya untuk malam ini anta harus hafal surat apa? Misalnya surat An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 5. Diulang-ulang terus. Zikir enggak? Afdaluz zikir. Besok masalah fikih, menghafalkan rukun-rukun salat. Ini mengingatkan kepada Allah SWT, juga zikir. Makanya belajar itu lebih afdal daripada yang sunat. Tapi maksud beliau bukan pula meninggalkan yang sunat. Karena ibarat berjualan, jualan kita ada yang untungnya sekali jual HP ini untungnya berapa, Ustaz? Tidak pernah jual HP. Hah? Atau Ustaz jual mobil biasa ya? Jual mobil. Nah, jual mobil sekali jual berapa untungnya? Saya tidak tahu juga. Misalnya jual mobil, untung sekali jual 25 juta. Jelas? Nah, di antara jualan kita ada jual kacang. Kacang tujin 2.000 satu bungkus. Berapa untungnya, Ustaz? Enggak pernah jualan. Itu dia. Misalnya, jualan kacang tujin 2 juta sebungkus, 2.000 sebungkus. Mungkin modal untungnya 200 perak. Sah? 200 perak. Tapi dalam sehari laku 1 juta bungkus. Berapa duitnya? 200 kali 1 juta. 2 tui kali 1 juta. Napa nang hitung pitih? 2 tui juta. Laku saya. Inyo laku dia 2 bulan cik motor 25 juta. Mana untung? Jual tujin atau jual motor? Jual tujin kan? Nah, makanya untung sedikit jangan dianggap enteng. Untung sekendek jangan dianggap enteng, karena dasar orang beruntung besar dari untung yang kecil. Nuntut ilmu tetap, tapi salat sunat jangan tinggalkan. Nuntut ilmu terus. Puasa Ramadan jangan jangan tinggalkan. Puasa sunat kalau bisa juga jangan ditinggalkan, minimal 3 hari dalam sebulan. Dilatih-latih gitu. Jelas ya? Nah,
Wadzalika lianna, kenapa nuntut ilmu lebih afdal? Lianna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wan nas. Karena menuntut ilmu itu manfaatnya untuk orang dan untuk yang berilmu itu. Orang berilmu dapat manfaat, orang lain dapat manfaat. Contohnya tadi, orang yang berdosa bisa selamat dari dosa kan dengan ilmu. Jadi bermanfaat bagi dirinya, dia tidak dibunuh, dan orang ini bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wan nawafilul badaniyah maksuratun ala sahibiha. Sedangkan amalan-amalan sunat badaniyah kita itu hanya untuk yang melakukan. Hanya untuk yang melakukan. Itu yang pertama. Kenapa ilmu lebih afdal lagi? Wa li'annal ilma musahhihun li ghairihi minal ibadat. Karena ilmu yang membuat amalan kita sahih. Tanpa ilmu amalan bisa salah. Contohnya tadi kan? Contohnya orang tadi, salah dia berfatwa, akhirnya menimbulkan dosa. Nah, fahiya taftaqiru ilaihi. Ibadah itu memerlukan ilmu. Wa tatawaqqafu alaihi. Dan mesti berhenti pada ilmu. Wa la yatawaqqafuhu alaiha. Dan ilmu tak berhenti pada ibadah. Tidak tergantung pada ibadah. Wa li'anna, yang ketiga, wa li'annal ulama warathatul anbiya. Karena ulama itu pewaris Nabi. Walaysa dzalika lil muta'abbidin. Itu tak didapat oleh ahli ibadah. Yaitu martabat pewaris Nabi tak dapat oleh ahli ibadah. Yang keempat, wa li'anna ta'atal alim wajibatun ala ghairihi fihi. Karena taat kepada orang berilmu wajib bagi yang lain. Li'anna al-ilma yabqa atharu ba'da mauti sahibihi. Karena pengaruh ilmu itu tetap walaupun orangnya sudah mati. Bekas ilmu itu tetap walaupun orangnya sudah meninggal. Wa ghairuhu minan nawafil yanqatu bi mauti sahibiha. Sedangkan sunat-sunat yang lain, ibadah-ibadah sunat yang lain, mati orangnya, mati pula amalannya. Mati orangnya, mati pula amalannya. Kalau orang berilmu tidak mengalir terus pahalanya. Yang keenam, wali anna fi baqa'il ilmi ihya asy-syari'ati wa hifdha ma'alimil millah. Karena menghidupkan ilmu atau mengekalkan ilmu adalah menghidupkan syariat dan menjaga sendi-sendi agama ini. Oleh sebab itu, kesimpulannya berbahagialah kita karena kita bagian daripada ilmu, baik yang mengajarkan atau yang menyiapkan sarananya atau yang menuntut atau bahkan yang mendoakan para ahli ilmi ini. Mudah-mudahan sabar ya. Mudah-mudahan sabar ya jadi penuntut ilmu, karena kita sedang melangkah menjadi orang-orang besar di dunia dan di akhirat. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang adik-adik cita-citakan dan yang dicitakan oleh orang tua-tuanya tercapai hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga para guru, para pendiri dan siapapun yang punya andil dalam pendidikan dan mencetak para ulama dan para aulia ini, mudah-mudahan Allah berikan mereka kesabaran dan diberikan ketakwaan serta taufik dan hidayah. Mudah-mudahan sama-sama mendapat apa yang dicita-citakan di dunia sampai ke akhirat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa lagi insyaallah bulan hadapan. Semoga Allah memelihara antum semuanya dan antuna semuanya dengan pemeliharaannya. Terima kasih. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.